Bapak Ibu, Meeting is being recorded. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai pada saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Tentunya yang pertama nikmat umur, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Khususnya hari ini kita melaksanakan rapat anggota tahunan KPRI Betigawi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Kami simpulkan Koperasi Betigawi sudah kurang sehat. Ini masalah yang pensiun. Lebih kurang 300 orang yang belum terbayar dari tahun 2020, 21, 22 sampai bulan September, Oktober, November, Desember urung melebu. Kalau hanya 300 ini saja beban koperasi, oh bisa. Kami akan menagih utang-utang kawan-kawan kita yang pensiun tapi masih ada di koperasi hari belum lunas. Kawan-kawan sudah pensiun, tetapi utangnya misalnya 50 juta, haknya 20 juta, masih tersisa utang 30 juta. Ada utang kawan-kawan yang pensiun, ada juga utang-utang lain di luar mungkin ada. Ini tugas kami akan menagihnya. Satu-satunya aset koperasi Betigawi ini yang ada sekarang hanya gedung. Tolong tunjukkan kepada kami jalan apa yang paling bagus. Maju ke sini, Bu, bubarkan koperasi. Kalau semua setuju mau apa? Pak Rokin yang sudah menyampaikan paparannya, ya, berupa opsi-opsi yang disampaikan, ya, dengan semangat 45. Bubarkan. Semangat juga Bapak Ibu. Saya tetap menghargai masukan yang nanti diberikan oleh Bapak Ibu peserta RAT, ya. Tentunya yang kami harapkan masukan yang bisa menyelesaikan masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi dasar daripada argumen kami, Pak, itu adalah laporan keuangan tahun 2021. Dulu saya pernah bertemu dengan Pak Joko di Koperasi Betigawi dan saya ingin mengajukan meminta ADART yang selama ini sebenarnya kami belum tahu ADART-nya itu seperti apa. Karena dari berdirinya tahun berapa tadi Pak? 78 ya? Ya. Nah, dan kami masuk sekitar tahun 2010 kayaknya atau 2009 gitu. Nah, baik. Jadi sebagai anggota kami ini tidak pernah mengetahui ADART Koperasi Betigawi. Gitu. Kemudian yang kedua, berdasarkan paparan dari Bapak Ketua Tim 11 Pak Roblin tadi, aset yang Betigawi punya itu satu-satunya hanyalah sebuah gedung. Padahal dalam laporan neraca KPRI Betigawi, di sini ada aktiva lancar. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa aktiva lancar ini adalah suatu aset yang dimiliki oleh badan usaha yang dapat dicairkan segera dalam kurun waktu 1 tahun. Itu yang namanya aktiva lancar. Nah, aktiva lancar dari Koperasi Betigawi ini ada kas yang besarnya, ini kas tunai mungkin ya, 3.363.000. Kemudian di Bank BPD Lampung 3 juta sekian, Bank Pasar 8 juta, Bank Eka Bumi Arta 1 juta, Bank Langgeng 9 juta,
Bank Utomo itu ada 347 juta. Bank Huawei itu 1 juta. Kemudian piutang uang. Nah, ini yang luar biasa. Piutang uang ini ada 80,2 miliar. Kemudian piutang barang itu ada sekitar 0,5 miliar. Nah, kemudian selain aktiva lancar, ada penyertaan. Penyertaan PKPRI Lampung itu 44 juta sekian. Kemudian DKI Jakarta itu 804. Kemudian ada lagi yang namanya aktiva tetap. Aktiva tetap ini mungkin bisa dipakai sebagai jaminan untuk jangka panjang. Ini adalah tanah senilai 4,4 miliar. Kemudian bangunan itu 2,3 miliar. Kendaraan 200 ini kembali lagi saya tekankan bahwasanya ini adalah laporan keuangan tahun 2021. Kemudian ada perlengkapan kantor 1,4 miliar. Nah, dari aktiva yang dimiliki oleh KPRI Betikgawi, pastinya akan dapat mengimbangi pasifanya. Nah, di sini dilaporkan dalam laporan keuangan KPRI Betikgawi, pasifa lancar atau utang lancar. Artinya utang ini bisa dibayar dalam jangka pendek kurang lebih waktu yang maksimal adalah 1 tahun. Dana pembangunan daerah kerja 700 juta, dana pendidikan 700 juta, dana pengurus 32 juta, dana karyawan 32 juta, kesejahteraan sosial 89 juta, simpanan sukarela kepala sekolah. Ini tes 22.500 ya. Enggak, ya enggak tahu ini salah penulisan atau seperti apa. Kemudian simpanan lain-lain 3 miliar. Simpanan sukarela SD itu 262 juta. Simpanan khusus USIPA 900 juta. Dana jaminan kredit 1,1 miliar. Santunan dana sehat 900.000. Tabungan haji 4,3 miliar, tabungan pensiun 9,1 miliar. Kemudian disertakan di sini ada kekayaan bersih di Betik. Simpanan pokok ada 10 juta. Simpanan wajib ada 7 miliar. Cadangan ya. Cadangan di sini ada 26 miliar. Ada donasi gubernur 1 juta, donasi wali kota 10 juta, SHU bagian anggota 1,388 juta. Kemudian SHU tahun 2020 ada 561 juta. Sehingga seimbang antara pasif aktiva dengan pasifa itu seimbang. Artinya Betikgawi seharusnya tidak kebingungan, Bro. Enggak kebingungan. Kenapa harus jual aset? Sementara untuk bayar pensiun, untuk bayar tabungan pensiun bagi guru yang sudah pensiun itu berapa? Sementara kita punya kekayaan loh. Kita punya kekayaan. Nah, tapi nggak tahu kekayaannya itu dalam bentuk apa gitu ya. Nah, saya nggak mau menyebutkan yang itu ya. Nah, kemudian punya pada mereka datanya jika jumlah aktiva lancar sebesar 81 miliar dan jumlah pasifa atau utang lancarnya itu cuma 53,7 miliar, mengapa harus kesulitan dalam membayar tabungan pensiun? Ini analisis yang salah atau kurangnya transparansi. Kemudian sekarang kita buat simulasi sedikit ya. Jika dalam ADART itu ditentukan pelayanan kredit itu maksimal 30 juta itu akumulasi per orang. Itu Bapak Ibu. Rata-rata nasabah
dalam 1 bulan untuk tahun 2021 itu ada 35 orang per bulan. Jika kita kalikan dalam 1 tahun, ya, itu artinya ada 420 nasabah kali 30 juta. Kalau mereka tidak membayar dalam 1 tahun, sama sekali nggak mencicil utangnya, itu jumlahnya itu 12,6 miliar. Ya, 12,6 miliar. Dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun. Nah, kalau selama 3 tahun ini kita kalikan yang tadi 420 nasabah, ya, dikali 36 bulan ini, kalau sama sekali ini tidak mengatur kredit, jumlah piutangnya selama 3 tahun ini adalah 37,8 miliar. Nah, pertanyaannya, kalau memang dalam 3 tahun itu tidak boleh meminjam uang untuk yang sudah meminjam dan tidak bisa mengembalikan, terus aktiva lancarnya kenapa bisa 80,2 miliar? Gitu. Nah, terus udah gitu, kita ini kan tiap bulan 1 anggota itu 175.000 masuk ke BPKW. Kemudian yang keempat, dalam laporan itu disampaikan rasio rentabilitas KPRI BPKW ini, rasio rentabilitas itu perkiraan kemampuan BPKW dalam mendapatkan laba selama 1 tahun. Dalam laporan pembukuan tahun 2021 itu hanya 0,63%, tidak mencapai 1% dalam 1 tahun. Artinya, kenapa usaha yang sudah-sudah ketika memang hanya untungnya cuma 0,63 miliar harus dilanjutkan, kan gitu. Jadi kesimpulannya, Pak, daripada nanti akan lebih runyam lagi karena pastinya anggota ini lama-lama juga pensiun. Nah, daripada ini ya saya mewakili teman-teman saya, Pak, dari SD Negeri 2 Kedamian, itu lebih baik. Nah, jadi ya saya bukan menyimpulkan ya sebenarnya. Yang menyimpulkan adalah teman-teman sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masukannya, pertanyaannya, kritikannya, ya, yang berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2021, ya, itu memang terlihat begitu vulgar, begitu eksklusif, ya, sehingga banyak pikiran-pikiran liar yang berkembang, dan ini saya maklum. Makanya saya sendiri di sini bersama tim 11. Tim 11 ini bukan pengurus yang masih aktif, tapi pengurus-pengurus yang sudah di periode-periode sebelumnya, yang membantu saya untuk menjawab, ya, menjawab laporan-laporan keuangan itu, ya. Kemudian bersama akuntan, ya, yang selama ini menilai kita, ya, membantu membuat laporan keuangan. Jadi apa yang disampaikan tadi, Pak siapa namanya? Pak Tri. Sebenarnya saya juga nunggu Pak Tri tempo hari, ya. ADRT itu sudah disiapkan, ya. Cuma karena lupa segala macam, karena beliau pernah ketemu saya juga memberikan masukannya, ya. Sempat juga tanya ADRT, karena ADRT itu ada ADRT perubahan juga, ya. Apa yang disampaikan tadi, ya, sesuai dengan laporan keuangan tahun buku 2021, butuh penjelasan secara spesifik, ya, tentang, ya, kondisi keuangan yang sebenarnya. Jadi yang dipertanyakan, apakah ini kurang transparansi atau laporan keuangannya yang, ya. Nah, ini artinya yang menjawab itu semua adalah audit. Ya, yang menjawab itu semuanya adalah audit. Perhitungan kembali. Dan ketika itu sudah dilaksanakan,
uang Rp1 pun ya itu terbaca semua, ya itu akan terbaca semua. Jadi terima kasih masukannya, ya. Jadi kalau tadi Pak Tri juga menyampaikan aset segala macam secara fisik, ya, aset berupa aktiva lancar, kas segala macam, ya, itu sesuai dengan yang ada di buku. Makanya saya perlu pendampingan, perlu bantuan oleh tim 11, termasuk hal-hal yang ada di laporan keuangan itulah, ya, yang dibutuhkan oleh pengurus sekarang ini, ya, terhadap tim 11 yang akan bekerja, ya, membantu, ya, menginventarisir utang, piutang, termasuk kewajiban koperasi yang sedang dihadapi saat ini, ya. Terima kasih sekali lagi dan mari kita berikan aplaus untuk Pak Tri. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh atau tidak bisa menyalahkan kawan-kawan kita yang sudah pensiun, karena itu adalah hak mereka. Itu adalah hak mereka. Pertama ada piutang. Mungkin yang pensiun belum lunas. Masukan ini Pak. Sebelum kawan-kawan pensiun, itu kita data dulu yang bakal pensiun. Kalau kira-kira masih ada utang di titik gawi, kerjasama dengan taxpen untuk memotong utang. Malu Pak kita kalau sampai bubar. Opsi Bapak Roklin tadi yang kedua, untuk menjual aset 15 miliar. Menurut saya cukuplah itu. Saya sangat setuju itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sedih loh Pak Joko. Karena waktu itu saya kebetulan ke sana. Nah, ada namanya koperasi pasti kita minjam ya Pak ya. Ada meja. Karena minta uang pensiun. Sedih saya Pak Joko. Padahal uang kita loh Pak Joko. Itu yang saya sedih. Kebetulan Pak Joko tidak ada. Ibu, setuju? Jangan sampai kita mengemis uang kita kok Bu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun tadi kita punya simpanan, katanya punya aset ya. Alangkah lebih baiknya ya kalau aset itu dikeluarkan Bapak Ibu ya. Saya di sini mewakili dari kawan-kawan SD Negeri Matalang. Pengen berhenti rasanya Pak. Ya pengen berhenti dari sini ya. Karena potongan 175.000 ya. Tapi mau minjem nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan apa yang dikatakan Pak Jokin tadi, bahwa koperasi kita ini, kalau kita mau maju pun mau bingung, mau mundur pun bingung. Bapak tadi bilang, kita pertahankan 300 kita lepas pensiun, tapi kita pertahankan yang 1.000, itu memang betul, diusahakan yang 1.000 Pak. Tapi dari pemaparan Bapak tadi, saya perhatikan, mohon maaf Pak ya, ternyata Bapak sudah kehilangan solusi yang terbaik. Jadi benar-benar koperasi kita ini kalau dikatakan orang sakit, sudah sakit Pak, sudah nggak sehat lagi. Jadi sudah tidak sehat lagi, karena solusi yang Bapak katakan tadi, itu hanya aset. Aset kalau dijual hanya 15 miliar. Nah tadi yang ditanyakan oleh Bapak Trianto pun, bahwa aktiva lancar itu tadi sekian, ya, sekian miliar. Tapi Bapak nggak ada yang menjawab. Kalau memang ada, buktikan Pak. Bisa nggak? Nah, itu yang pertama Pak. Oke, kami masih bersabar Pak ya. Kami tunggu kurang lebih 3-6 bulan. 3-6 bulan ini karena Bapak masih ada permasalahan dengan yang diadukan masalah tadi. Silakan Bapak urus dulu. Kalau nanti memang yang pensiun sudah beres, baru kami nanti Pak. Itu. Kemudian berikutnya Pak, kalau yang Bapak katakan tadi dengan pemaparan tadi, mau usaha. Bayangkan Pak, Bapak hanya bilang aset kita hanya 15 juta. 15 miliar. Dipotong tadi dengan pensiun 6 miliar, tinggal 9. Nah 9 miliar belum, yang kami aktif berapa Pak? Kemana uang kami yang aktif ini? Kenapa? Yang Bapak katakan tadi tidak jelas, tidak real penjelasannya. Jadi kami bingung. Jadi sekarang ini mohon maaf Pak ya, kami mau percaya dengan siapa? Ini koperasi kita loh. Dari kita untuk kita, tapi kok seperti ini? Saya juga sedih Pak. Saya dari tahun 90 saya menjadi anggota. Kenyataan kok seperti ini. Jadi saran saya Pak ya, kalau memang koperasi ini sudah tidak sehat, di stop pemotongan untuk bulan depan, bubar. Tapi artinya bukan koperasi ini bubar Pak ya, koperasi silakan berjalan, kami tidak dipotong, selesaikan dulu 6 bulan sampai 1 tahun Pak. Ya. Jadi selesaikan dulu 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau ini sudah selesai permasalahan dengan Bapak dengan yang pensiun selesai, insya Allah baru ngurus kami. Tapi buktikan dulu kalau Bapak mau ngajak kami menjadi anggota, buktikan dulu kinerjanya kepada kami semua. Kami insya Allah ikutin lagi. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, selama 6 bulan ini atau 1 tahun, kami mohon maaf Pak, kami mohon bubar. Dan saya selama ini persuasif, ya. Bahkan tidak ketemu dengan saya di koperasi, teman-teman yang pensiun itu datang ke sekolah. Dan kawan kita ini memang mengambil haknya, kebetulan belum kita jadwal dan uangnya belum ada. Dan saya nggak apa ya, memaklumi ya. Kawan marah itu kita maklum. Melihat kawan-kawan pensiun, saya nggak berharap Bapak Ibu bolak-balik nemuin saya. Ya, kemudian yang kedua, ketika pensiunan ini sudah masuk di 2020, 2021, terasa sekali gangguan untuk
pencairan pinjaman anggota. Kemudian berikutnya, saya tadi sudah menjawab sebenarnya apa yang dipertanyakan oleh Pak Tri tadi. Saya butuh tim 11 ini untuk menjawab itu. Ya, jadi ketika dipertanyakan apakah ini tidak transparan segala macam, ya, saya misalnya tidak transparan, berarti ada yang saya tutup-tutupi. Dan yang saya tutupi ini apa? Ya kan, saya harus tahu. Ya, saya menjawab nanti. Artinya tadi aktifan lancar, dana yang apa, ya. Saya butuh teman-teman tim 11 ini kan ada pengurus periode sebelumnya yang bisa membantu saya, ya kan, menjelaskan hal-hal ya yang saya juga belum bisa menjawab. Ya, dana-dana piutang apa segala macam misalnya ya. Itu ya yang saya maksudkan. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah dari SDN Sukamaju, Kecamatan Teluk Timur. Yang terhormat Bapak Ketua Koperasi BTKW, bahwasanya kita sudah sama keadaan koperasi kita ini bisa dibilang bukan sakit lagi ya, tapi sudah kalau saya pribadi ya lebih baik Pak, ini kan anggotanya banyak 1073 yang usianya masih sangat-sangat muda, bahkan pensiun pun masih lama. Dengan keadaan Pak, halo, dengan keadaan kondisi seperti ini, gimana lagi mau mempertahankan Pak? Kalaupun memang mau bisa dibilang Bapak ambil angket survei, dipertanyakan seluruh guru Pak, apakah masih mau menjadi anggota BTKW? Bapak silakan tanya di sini. Masih mau Ibu? Tidak. Coba, itu wakil Pak ya, sebagian kecil. Belum yang 1007. Nah, jadi artinya begini Pak, solusinya Pak, dia yang harus dipertanggungjawabkan antara Bapak berpeci. Nah, artinya Bapak ahli. Berpeci. Jadi kalau menurut saya Pak, solusinya biar kita sama-sama, apa namanya, Bapak nggak pusing, jadi jual aja seluruh aset, bagikan seluruh hak anggota, selesai perkara Pak. Nggak ada lagi tuntutan, nggak ada lagi laporan. Ini saya mewakili sebagian kecil Pak. Kalaupun memang mau di seluruh apa namanya Bandar Lampung, saya rasa jawaban saya hampir sama Pak dengan yang saya bilang ini. Bahwasanya kami sebenarnya Pak ingin keluar, tapi kenapa pihak BTKW ini selalu mempersulit? Selalu mempersulit. Bahkan saya nggak tahu sampai adu otot, bukan adu argumen. Ini kan nggak benar ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aset yang Bapak sampaikan tadi, hanya gedung. Ternyata dalam catatan berupa angka-angka, Pak Tri menyampaikan itulah beberapa aset operasi. Misalnya akan dijawab oleh tim 11. Pertanyaannya, adakah piutang lain di luar hitungan ADART koperasi Pakai data sudah mau habis. yang di luar potongan resmi? Contoh misalnya kalau kita kan tiap bulan dipotong sebulan sekian dikalikan cuma sekian. Ada nggak pihak-pihak lain yang menganggunkan atau memborohkan kepada koperasi sehingga uangnya itu ada di luar? Itu aja pertanyaan. Contoh, ada nggak ada sertifikat kepada koperasi. Karena saya dengar kemarin ada cerita seperti itu Pak, tolong diluruskan. Artinya aset koperasi itu banyak kalau memang itu ada. Dan bagaimana solusi koperasi untuk menanggulangi hal tersebut? Karena kunci dasar didirinya koperasi itu adalah mensejahterakan para anggota. Jadi kita ini kayaknya sudah di luar konteks itu ya. Nah, jadi tolong penjelasannya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpanan Dewan Guru saya ini ada 1 orang. Tadi juga hadir, cuma tidak diperbolehkan masuk karena berhubung hanya perwakilan 1 orang. Maka beliau pulang beserta lakinya. Beliau menuntut haknya, yang mana simpanan beliau berjumlah 1 miliar lebih 100.000 atau tidak salah, baru dibayarkan 100 juta. Itu mohon ditindaklanjuti. Kalau tidak nanti akan berkembang masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita analisis permasalahan yang terjadi di koperasi BTKW ini sebenarnya banyak ya. Di antaranya adalah kenapa BTKW? Satu, ketika kita meminjam itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Dan ini terjadi sudah beberapa tahun belakangan ini. Ya, kemudian teman-teman di sekolah juga, bukan di sekolah saya saja, di berbagai sekolah, itu yang pensiun sulit untuk mengambil dana tersebut. Sehingga beberapa opsi yang ditawarkan oleh koperasi BTKW untuk menyelesaikan masalah ini menjadikan kami tidak percaya kembali kepada pihak koperasi. Andaikan memang solusi yang ditawarkan oleh Bapak pengurus tadi menjual aset, itu apakah bisa menjamin ke depannya akan bisa bangun kembali koperasi BTKW ini? Secara nalar saja ya, itu kan simpanan pokok, simpanan wajib, itu bertahun-tahun setiap anggota itu ada. Kenapa ketika mereka mau itu kan dana pensiun yang dibayarkan itu sesuai dengan simpanan pokok dan simpanan wajib bertahun-tahun yang mereka punya gitu. Kemudian dana haji kan beberapa tahun memang tidak berjalan, 75.000 itu. Nah ini 100.000 juga yang untuk pensiun juga kan berjalan juga kan beberapa tahun. Tapi kenapa mau mengambilnya susah gitu? Kemanakah dana-dana ini? Berarti kan ada ketidakberesan tata kelola di dalam koperasi BTKW. Kami minta stop dulu yang 175.000 itu karena khawatirnya nanti jika dilanjut masalah tidak selesai, potongan tetap berjalan, mau diambil susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminjam di BTKW itu
sangat sulit. Nah, yang kedua, kenapa kalau kita kan jadi anggota itu secara sukarela ya Pak. Terus karena tujuan dari anggota sendiri adalah mensejahterakan anggotanya. Tapi kenapa Pak ketika kita sudah tidak nyaman dan ingin keluar itu sangat sulit sekali. Pak Ubay tadi menanyakan tentang aset atau pinjaman pihak lain. Adakah ya di situ berupa jaminan atau properti apa misalnya ya? Saya sebagai pengurus ya kita memperlakukan aturan yang ada bahwa simpan pinjam ini diperuntukkan untuk anggota. Mulai tahun 2021 Desember, kami pengurus itu sudah tidak mengalokasikan lagi biaya untuk pengurus. Yang namanya honor atau gaji itu sudah nggak ada lagi. Ya. Saya lihat kan ada sertifikat, tapi sertifikat itu dari kaplingan-kaplingan yang lama ya masih tersisa ada sertifikatnya. Ya. Kemudian untuk usulan tadi masalah stok simpanan itu sama saja itu usulan untuk bubar. Tagihan yang ada ini 420 juta dipotong 175 juta. Jadi hampir 300 juta, ya, hampir 300 juta ini tagihan kami, tagihan kawan-kawan gitu, kawan-kawan yang pinjam segala macam itu kan masih jalan, ya. Kalau serta-merta ini dihentikan semua, ya, bagaimana kita mau menginventarisir, ya, pinjaman-pinjaman yang masih berjalan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada solusi, nggak ada progres yang bisa kita lakukan, ya. Kami pengurus juga punya keterbatasan, ya. Jadi sama-sama, Bapak Ibu punya hak juga untuk tahu segalanya. Kalau pada saatnya koperasi ini harus selesai, harus dibubarkan, saya juga tidak bisa menahan. Mohon simak, perhatikan apa yang saya sampaikan. Ya kalau ada 26 miliar itu ada, nggak mau kami opsi itu ambil. Iya kan? Ada aset 82 miliar, ada benar, nggak mungkin kami jual aset. Di sinilah bahasa itu dipahami. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Trianto itu enggak ada. Ya, kalau saya tim bicara apa adanya. Kalau saya, makanya kami ngambil langkah itu karena apa yang ada di praduga-pradugakan oleh kawan-kawan itu setelah kami teliti ke dalam enggak ada. Satu-satunya langkah menurut kami tim, apabila koperasi ini akan tetap berjalan dan berdiri, itu satu-satunya tim ya, untuk kami tim ya. Tapi kata memang ada solusi Bapak Ibu itu yang lebih bagus, akan kami dengar ya. Oh begini Pak, cara penyelesaiannya gini, tapi itu masuk akal dan kami dengar. Nah, jadi masukan-masukan dari Bapak Ibu peserta ini tadi hanya unek-unek. Ini memang karena tata kelola koperasi, keuangan koperasi di zaman-zaman dulu memang kurang pas. Ya, kami jujur. Koperasi ini dari tahun 1977. Beberapa orang yang sudah menjabat selaku ketua. Kalau nggak salah ada 5 atau 6. Nah, di zaman-zaman itu dulu, itu ada tata kelola keuangan koperasi yang kurang profesional. Akibatnya sampai sekarang, kalau kita meminjam uang 4 miliar di bank, 1,5 miliar kita bayar THR, 1,5 miliar kita belikan dengan properti atau tanah, 1 miliar itu kita sampai atau ke per anggota. Benar nggak itu? Enggak. Kenapa? Tagihan bank 4 miliar itu lebih kurang 120 juta per bulan. Kalau uang yang kita edarkan kepada anggota hanya 1 miliar, paling tagihannya sekitar 40 juta. Jadi uang 4 juta ini ditanggung oleh simpanan-simpanan Bapak atau anggota. Ini yang terjadi sepanjang saat. Bukan berarti Bapak Ibu kami beri THR itu nih dikas, bukan. Pinjam uang di bank. Kalau sudah THR ya mati uang untuk berputar. Sedang di bank tetap dicicil terus begitu terus. Makanya dampaknya kepada kami pengurus di ujung ini. Padahal ini problem wali pengurus lama. Ngitungnya kayak mana tadinya kalau bisa. Jadi Bapak
Ya, mohon dipahami. Apa koperasi ini terjadi audit? Saya tidak tahu. Memang pengurus kambing hitam. Tetapi kambing mana yang paling hitam? Kita nggak tahu. Akan diaudit 25 tahun ke belakang. Apakah kami di depan ini yang tuh? Belum tentu. Tergantung kesalahan kita dalam memanage koperasi. Ini hukum. Maka kami nggak getar, nggak. Kalaupun koperasi akan audit secara total, nggak masalah. Tetapi apabila itu terjadi, otomatis koperasi dikatakan pilot, tidak berjalan lagi. Uang siapa yang hilang? Kita nggak bisa meminta sama siapa. Hilang. Paling-paling yang pengurus bersalah itu di penjara. Itu ujungnya. Itu aja. Kita puas kalau ngelihat orang di penjara sementara uang kita miliaran hilang. Puas. Hah? Nah, justru inilah maka tim 11 bekerja. Koperasi ini tetap berlaku. Yang masih aktif sekarang ini tetap kita pertahankan haknya. Yang sudah pensiun akan kita coba walaupun berangsur untuk mengatasinya, ya itu ya. Makanya kami tim 11, saya koordinator berani ngambil langkah, bukan karena takut, bukan karena 1073 orang ini saya pikirkan mau kemana. Dengan simpanan kalau orang 10 juta itu berarti sudah berapa miliar hilang uang kita. Tapi kalau memang ibu-ibu yang perwakilan di sini mewakili anggota-anggota di sekolah, puas melihat penderitaan orang, ya jalankan, tutup koperasi, adil. Berarti terhadap orang masuk dalam penjara. Sementara kata ibu puluhan juta di koperasi. Ya kan itu ujung-ujungnya. Ya kan? Nah untuk menghindari itulah Bapak Ibu, kami tim 11 akan bekerja. Kalau ini disetujui. Kalau tidak disetujui, alhamdulillah saya tidak pusing. Iya. Ya. Udah saya kurus lagi mikirkan bagaimana membayar. Tapi kalau dia percaya akan kami coba bekerja semaksimal mungkin. Maka sekarang tim tidak bicara lagi tergantung dengan pengurus. Kalau memang izinkan untuk bekerja, itulah. Tapi kalau memang tidak izin bekerja, tim 11 bubarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk penjara. Masih ada yang mau nambahkan? Bapak Ibu dari tim 11? Ya, silakan Bu. Masih, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan-ungkapan teman-teman itu kecewaan sebenarnya. Termasuk saya mungkin. Saya menjadi dari tahun 92 dan alhamdulillah baru sekali saya pinjam di Begeti Gawi. Dan saya tidak merasakan kesejahteraan itu. Kalaupun saya merasakan kesejahteraan itu hanya berupa THR. Dan
Tidak tahu kalau THR itu akan merugikan Betigawi. Andaikan itu hutang, kenapa harus hutang? Kenapa harus ada THR? Kalau itu merugikan. Betigawi itu bukan hanya simpan pinjam yang kami ketahui. Ada usaha lain. Ada sewa tenda, kursi, mungkin kendaraan, yang katanya sekarang ini asetnya hanya tinggal gedung. Lalu kemana aset mobil dan lain sebagainya, Bapak? Mungkin Bapak Joko periode ini menjadi beban, Pak. Kami simpatik. Tapi Bapak juga jangan mau, Pak, untuk bertanggung jawab sendiri beserta jajaran yang sekarang ini. Kemana tanggung jawab pengurus yang tahu, Pak? Dan pengurus Betigawi itu bukan hanya ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, dan anggota. Tapi kan di situ ada unsur pengawas keuangannya. Lalu yang selama ini yang dengan jumawanya setiap tahun mempertanggungjawabkan anggaran di Betigawi, kemana kalau memang itu hanya kamulasi seperti Pak Tri katakan, kenapa Bapak mau tanda tangan kalau itu palsu dan tidak ada? Dan Pak Joko yang saya hormati, kami anggota ini, Pak, kan tidak tahu menau. Setiap tahunnya, setiap kita rapat, Pak, bagus-bagus saja. Bagus sekali laporannya itu. Dan kita anggota dengan senangnya dapat uang 50.000. Dan itu juga barangkali merugikan. Nah, sedangkan kembali lagi ke tadi, Pak. Kita bukan hanya simpan pinjam yang sedikit mungkin untungnya. Tapi kan kita punya usaha. Kemana keuntungannya selama ini? Yang saya ngenes dari tadi, Pak, sebagai kemana yang menjadi BPK-nya, Badan Pemeriksa Keuangan Betigawi, kemana selama ini? Kalau memang itu sudah kamuflase, bohong saja, kenapa? Apa nggak takut dosa? Mungkin di dunia bisa diselesaikan, Pak. Bapak dihukum selesai, uang kami raib. Uang saya kalau andaikan saya pinta sekitar 23 juta, Pak. Rata-rata seperti itu. Tapi apa Bapak mau kami tuntut sampai akhirat nanti? Mungkin bukan Bapak saja, Pak. Pengurus-pengurus yang lain, yang lalu-lalu mungkin sudah seperti itu. Saya sebagai utusan dari sekolah, mereka betul-betul, Pak, dari kemarin itu, tolong ya Bu Misda, tolong, seperti apa sih tanggung jawab pengurus itu setelah kasus ini, kenapa kita juga ikut dilibatkan untuk memberi solusinya? Kami guru SD disuruh cari solusi untuk pertanggungjawaban uang yang miliaran. Apa yang ada di pikiran kami, Pak? Kami nggak tahu bagaimana solusinya. Yang tahunya tadi beberapa usaha ibu-ibu jual aset yang kata Bapak hanya tinggal gedung. Yang selama ini masih banyak menjadi aset. Uang kita di sana, di bank, di mana-mana ada. Astagfirullah. Jadi seperti apa? Kami mungkin, Pak, ini kan kekecewaan teman-teman, Pak. Kekecewaan teman-teman yang selama mungkin puluhan tahun ini sudah menjadi dilema di dalam diri masing-masing ketika membawa masalah ke Betigawi tidak pernah ada solusinya. Jadi yang namanya kesejahteraan anggota itu sama sekali tidak ada, Pak. Mungkin hanya beberapa orang saja. Dan saya tidak akan merasakannya itu. Lalu Pak, kami bukan juga ingin membubarkan Betigawi. Tidak. Asalkan saja Betigawi bisa memberikan penjelasan dengan kami apa yang akan dilakukan, mungkin dengan catatan berapa waktu yang akan kami tunggu penyelesaiannya. Mungkin itu
Intinya, Bapak Joko, mohon maaf beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan orang lain juga tidak akan saya pikul. Masing-masing punya kebijakan, punya waktunya. Ya, saya pertanggungjawabkan apa kebijakan yang sudah saya lakukan terhadap koperasi ini. Ya, Ibu tadi sampaikan ya, THR yang besarannya 500.000, ya. Benar Bu, pernah 500, pernah enggak 500.000? Dan saya termasuk orang yang menentang itu. Saya termasuk orang yang menentang itu, menentang THR yang besarannya 500.000. Ya, padahal itu kan untuk kesejahteraan anggota kan. Kalau tahu akhirnya mau seperti ini. Ngundi haji sampai 2 kali setahun, 500 juta waiting list dibayar. Berapa tahun itu? Terus. Ya, setahun 500, 2 tahun 1 miliar, 4 tahun 2 miliar. Ini contoh-contoh Bu, kebijakan program kerja yang diambil ya oleh pengurus dan itu untuk anggota. Program itu untuk anggota. Makanya saya di sini artinya menjawab. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya, tidak ada yang saya tutup. Masalah laporan keuangan tadi, buku laporan keuangan tahun buku 2021 yang disampaikan sempat kemarin beredar, bahkan ada biaya RAP muncul itu kan 150 juta kan, ya. Ternyata orang membacanya itu rupanya RAPBK, draft begitu. RAP kita bulan Mei kemarin itu kalau nggak salah cuma sekitar 20 jutaan. 20 jutaan itu. Ya. Yang di RAPBK-nya 150 juta untuk tahun buku 2022. Pelaksanaan RAT-nya 2023. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, ya, saya bisa merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan semua. Dan Bapak Ibu juga saya yakin bisa merasakan apa yang sedang saya rasakan sekarang ini. Masalah koperasi Betigawi sudah masuk ke ranah hukum. Ya. Sudah masuk ke ranah hukum. Saya memberikan konfirmasi ke Pak Inspektur. Saya dipanggil pembina. Ya, artinya saran pendapatnya suruh segera menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Bagaimana solusinya? Termasuk melaksanakan RAT pada hari ini. Ya, jadi nggak serta-merta saya ngambil kebijakan, ngambil langkah yang saya ambil. Jadi saran Ibu betul buat apa kita apa ya? Saya bilang setiap RAT dari tahun ke tahun, ya, kebijakan yang diambil dalam RAT ini kebanyakan anggaran yang dimunculkan di program kerja itu tidak sesuai dengan realita yang ada di kemampuannya, pos-posnya, ya. Dan ini nanti Bapak Ibu semua yang menjawab audit, ya. Saya ketika COVID 2 tahun kemarin, ya, audit itu saking mau efisiensinya, ya, itu minta audit internal dengan badan pengawas. Karena apa? Kondisi keuangan yang beredar segala macam, ya, itu sudah sangat apa? Grafiknya, ya. Audit internal badan pengawas kemudian dikonsultasikan dengan akuntan yang ada, ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan sebelum saya ambil kesimpulan, ya, dalam rapat anggota hari ini. Kira-kira masih ada masukannya Bapak Ibu? Ya, silakan.
Iya, sama aja kita sia-sia yang ngasih uang gaji ke Pak. Kami tidak mau. Yang makan. Bubar kami nggak masalah, uang kami hilang, penjara tanggung jawab, Assalamualaikum uang warahmatullahi kami hilang. wabarakatuh. Kalau menurut saya sih belum Kami kasih tidak mau dipotong jawaban pasti atau win-win solution. pemotongan gaji kami. Tapi artinya 500.000 zaman saya nggak kapan? ngeritik Pak. Intinya mengademkan suasana ini Jangan dan teman pertanyaan dosa, baik yang itu ada di dosa Zoom pem- mungkin seperti baik itu. itu dosa pengurus Yang maupun dosa pertama pembantu. masalah aset tadi yang disampaikan dengan Pak Robin 15M lagi tutup Pak. terkait pemaparan Allah, Pak Pak. Yit, Pak Tri dan Pak Wartam. Solusinya Itu stop kan pemotongan gaji kesimpulannya kami. sama, Saya Pak. tidak peduli uang saya Mungkin kembali atau tidak. Itu akan menjadi tanggung kalau jawab Bapak semua menurut di hadapan saya Allah. kalau tadi ada sebagian teman kayak contohnya Pak Yit tadi memberikan opsi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pensiun maupun yang masih aktif. Ini intinya seperti itu. Saya nggak mengkritik, artinya membuat suasana kita semakin tenang dan ngasih jawaban supaya tidak berwacana lagi di kemudian hari. Artinya yang berikutnya tadi masalah Pak Yet untuk penyelesaian berapa lama tadi Pak, untuk berapa lama. Terus yang kedua untuk masalah pemotongan di bulan depan, apakah bisa diputuskan hari ini? Apakah bisa diputuskan hari ini, bulan depan di stop atau masih tetap dilanjutkan? Mungkin itu Pak. Stop. Nggak usah Kemudian dilanjutin. untuk kesalahan pengurus, mohon maaf, ya Stop, mungkin stop. beberapa Setuju. pemimpin-pemimpin Berhenti aja sebelumnya bulan depan. apabila di Tetap. tahun Pemotongan ini ada uang. kesalahan, Tidak pasti bisa lagi kebanyakan dilanjutkan. menyalahkan Stop. kepengurusan Bapak, terakhir stop. yang lama-lama. Tapi intinya pada saat intinya, yuk coba kita sama-sama berbenah. Artinya yang kesalahan yang sebelumnya sudah melakukan Nggak usah kesalahan dibenah, di tutup kepengurusan aja. ini mudah-mudahan Stop lebih lagi baik semuanya. daripada kepengurusan sebelumnya. Saya Nggak doakan bisa dengan dimulai teman-teman, lagi. Tutup aja. Bapak Tutup. pengurus maupun jajaran diberikan kesehatan, kelancaran maupun kemudahan dari segala urusan. Pinjam aja susah. Dari apa-apa yang sudah diberitakan media maupun teman-teman di Bandar Lampung khususnya Pak. Yang terakhir untuk tim 11, ini sudah dibentuk sebelum rapat dimulai hari ini Pak. Artinya, mohon maaf Pak, bukan mengkritik, artinya ngasih masukan. Artinya tim 11 harus sudah mengasihkan opsi yang terbaik buat apa yang dipaparkan hari ini. Terkait bagusnya itu bukan maksudnya memberikan solusi gedung 15M harus dijual, kita kesepakatan seperti apa, enggak. Maksudnya seperti ini, tim 11 mempunyai konsep atau kesimpulan bagaimana pengurus harus melakukan opsi A, B, C, D dengan win-win solution yang lebih baik tanpa merugikan siapapun. Itu mungkin masukan untuk tim 11 Pak. Dan apa bisa diputuskan hari ini bulan November 2022 tidak dipotong lagi. Mungkin kesimpulan saya seperti itu, lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus di stop. Harus di stop Pak. Jangan ambil lagi uang kami. ACC pengunduran diri Pak. Nah, Pak, tanggung jawab sendiri masing-masing. Jangan ambil uang kami lagi. Jangan korbankan kami Pak. Kami tiap bulan dipotong uangnya Pak untuk bayar utang. Mau pinjem juga nggak ada duit. Susah benar mau minjem duit di situ. Katanya koperasi. Nggak sejahtera. Kami sudah tidak percaya lagi sama Koperasi Batik Gawi. Bubarkan saja, jangan dipotong lagi. Ya Pak. Jadi sudah beberapa teman anggota peserta memberikan masukannya, memberikan solusinya, memberikan kritikannya, ya, baik itu tentang batas waktu yang akan dijanjikan oleh tim 11 untuk penyelesaian simpanan pensiun, kemudian penghentian simpanan anggota,
Ya. Iya. Kemudian masalah pelepasan aset. Nggak ada berangkas enggak, Ibu. Ya. Itu. Yang pertama saya akan jawab Hai, DJI. masalah simpanan anggota. Ya, yang tadi ada masukan diminta bulan November itu dihentikan. Setuju, hentikan. Saya sampaikan tadi, kami pengurus juga masih punya tagihan. Setuju. Urusan Anda. Ya, kami juga masih punya tagihan piutang. Bodoh Ya. amat. Urusan Dan saya minta Anda. ini Uang kami kemarin bertahun-tahun dilakukan kemarin sampai bulan loh. Desember. November, Desember ini masih dilakukan, ya, Ya. simpanan Kami tidak anggota mau ataupun dipotong tagihan lagi. anggota yang punya Yang anggota aja pinjaman. yang tadi yang punya utang. Iya. Pak, Januari kami kita nggak punya Yang punya utang. utang rapatkan kembali, tapi Kami lewat nggak rapat. punya utang, Di stopnya Pak. juga lewat rapat, ya. Januari saya harapkan kita Anggotanya rapat jangan lagi, dipakai, Bang. rapat anggota Ibu, lagi, perkembangannya seperti apa. Tidak kedengaran saya. Sambil mendata yang 1073 itu yang belum masuk pensiun, berapa jumlah simpanannya. Ya. Kenapa yang jauh pensiunnya, masa baktinya masih lama, ini pasti berbeda. Jumlah simpanannya pasti berbeda dengan teman-teman kita yang sudah memasuki usia pensiun. Dan di Januari nanti kalau kita rapat, itu sudah bisa Bapak Ibu pegang semua. Simpanan yang baru, istilahnya yang jumlah 1073 itu. Kemudian yang kedua, apakah rencana dari tim 11 tadi untuk pelepasan aset ini kita setujui atau tidak? Disetujui ya? Dicatat Pak ya? Disetujui. Kemudian batas waktu yang dipertanyakan tadi, kira-kira tim 11 ini bisa punya target penyelesaian masalah simpanan ini. Ya, saya tadi sudah berunding Pak Roplin ya untuk pelepasan aset segala macam ya. Dia minta waktu 6 bulan. Minta Oh, waktu kami 6 dipotong bulan. terus. Ya. Dan ini nanti tentunya bertahapnya begini Bapak Ibu sekalian. Kalaupun koperasi sudah mendapatkan dana yang bersumber dari manapun juga, apakah itu pelepasan aset, apakah itu tagihan piutang, ya, pembayarannya kepada teman-teman yang pensiun ini artinya dijadwalkan. Jadi enggak serta-merta yang 130 sekian itu langsung mau 1 hari selesai, itu kan enggak mungkin ya. Jadi ini 3 poin ini yang saya sampaikan, yang saya simpulkan ya. Pertama, untuk simpanan anggota masih berjalan. Saya minta nanti sampai bulan Desember ini masih dilakukan ya simpanan. Di bulan Januari kita sudah rapat lagi. Ya, untuk menyimpulkan berapa jumlah simpanan anggota yang masih aktif ya. Kemudian nanti nggak usah rapat Pak kalau mengambil keputusan. halo. Aduh, Ya, Bapak nanti ini gantian Bu gimana, ya kalau Pak? masih ada yang disampaikan ya. Kemudian rencana pelepasan aset Kami nggak mau ya dipotong disetujui lagi. oleh peserta rapat. Kemudian Rapat waktu kan suara terbanyak, yang Pak. diminta oleh Wah, tim 11 ini 6 bulan. gimana Ya ini? berarti Nggak ada solusi. November, Desember, Januari, Februari, Maret. Itu sebelum April sudah ada yang sudah bisa dibayarkan. Saya rasa itu kesimpulan yang dapat saya ambil dalam rapat KPRI Betigawi tahun 2022 ini. Dan sebelum saya tutup masih ada tambahan. Artinya tambahan ini tidak mengubah kesimpulan tadi Bu ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang pemotongannya sampai bulan Desember, kemudian kita rapat lagi Januari, berarti bulan Januari kita sudah dipotong lagi. Jadi kita mohon untuk Kami nggak mau dipotong November, lagi. Desember, kalau bisa rapatnya di Desember Bu. Pak. Jadi Januari, kalau memang mau dilanjutkan, dilanjutkan. bulan Kalau tidak ini. dilanjutkan, tidak dilanjutkan. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak teman-teman, bagaimana seandainya kalau mengundurkan diri. Karena ini dari guru saya juga banyak Pak. Mereka sudah tanda tangan, ada 15 ingin mengundurkan diri, tapi saya belum
realisasi. Kenapa? Saya pengen dengar dulu hari ini apa hasilnya. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Bu. Jangan lagi, Bu. Rapat, Bu. Tambahin beban kami, dibayar enggak. Terima kasih Bu ya. Masukannya dan tadi usulannya ya. Kita jawab nanti Bu sama-sama kalau nanti di bulan Desember kita jadwalkan nanti di bulan Desember. Ini apa ya, ada Zoom Pertemuan sih kalau kembali yang di ya. Zoom Berarti nggak boleh ngomong. untuk menentukan Januari. Ya kan? Nggak usah ada Januari di itu mau Zoom, seperti nggak apa? boleh ngomong yang ada di Zoom. Ibu dari Dinas Koperasi, kalau ada masukan, silakan Bu. Aduh, ngambil keputusan sepihak masih dipotong. Sama aja bohong, Pak. Kami nggak mau dipotong lagi. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. dikunci semua yang ada di dalam itu. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kadis karena beliau tidak bisa hadir dan memandatkan kami sebagai tim Satgas Koperasi untuk hadir di acara rapat ini. Menanggapi hasil pertemuan kita yang hari ini lumayan seru. Memang dari kami mana, sebagai dinas yang istilahnya mengawasi dan membina ya Pak ya koperasi, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak pengurus dengan tim 11 dan beberapa tadi anggota yang berat untuk membusi. Artinya apa? Pada saat kita memang koperasi itu sedang dalam masalah, kalau kita memutuskan untuk bubar, artinya masalah yang ada itu akan bukannya selesai, tapi akhirnya menjadi melebar. Sudah ada uang yang tidak bisa dikembalikan tadi ya Pak ya, ditambah dengan kemungkinan besar simpanan Bapak Ibu sekalian juga tidak akan kembali karena memang kondisinya yang memang sudah tidak memungkinkan gitu kan, kondisi keuangan kita yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan simpanan-simpanan Bapak Ibu sekalian. Dari hasil tadi rapat sudah disepakati ya Pak ya, mudah-mudahan semua anggota setuju dengan hasil rapat kita hari ini. Jadi apapun hasil rapat hari ini merupakan hasil rapat anggota yang disetujui. Jadi tidak ada lagi nanti di luar yang menyatakan kalau ini hasil dari tim di depan. Artinya hasil dari pengurus atau hasil dari tim 11. Hasil yang didapat kita hari ini adalah hasil dari rapat anggota. Dan hasil dari rapat anggota adalah keputusan yang tertinggi yang harus mati bersama. Jadi nanti ke depannya mohon dukungannya kepada teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin jauh lebih senior dari kita di sini untuk mendukung pengurus dan tim 11 dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan mungkin catatan Pak tadi ya kalau dengan cerita pengurus-pengurus yang sebelumnya ya Pak ya yang katanya kurang profesional, diharapkan nanti ke depannya istilahnya pengurus benar-benar menjalankan koperasi itu dengan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Artinya apapun program yang akan kita ambil itu memang benar-benar disetujui dengan anggota gitu. Jadi tidak ada lagi keputusan karena hasil keputusan pengurus. Mungkin itu Pak diharapkan dengan waktu 6 bulan yang diberikan masalah kita bisa selesai karena malu juga istilahnya koperasi KPRI kok bisa bermasalah. Mungkin itu Pak masukan dari kami, besar harapan kami masalah ini bisa terselesaikan dengan secara kekeluargaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Dinas Koperasi yang tadi sudah memberikan masukan dan simpulannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta RAT yang hadir di ruangan ini maupun mengikuti dari sekolah ya. Apapun yang kita simpulkan ini tentunya bertujuan untuk penyelesaian masalah. Dan saya artinya butuh dukungan dari Bapak Ibu sebagai anggota. Kami nggak mau lagi jadi anggota. Komando itu ada di anggota sebenarnya. Dan rapat anggota ini adalah kekuasaan tertinggi. Dengan segala macam liku-likunya tadi yang disampaikan oleh teman-teman, dapat saya simpulkan tadi 3 kesimpulan yang sudah saya sampaikan.
Mudah-mudahan dalam kurun waktu yang sudah tadi kita sepakati, ada progres yang bisa dilaksanakan. Ada action yang bisa dilakukan. Baik itu oleh tim 11 maupun tim pengurus koperasi. Dan mohon maaf sekali lagi, saya tidak mencari salahnya orang. Saya tidak akan mengorek-ngorek kesalahan teman, tidak ya. Kalau tadi menyebutkan pengurus yang lalu segala, tidak ya. Kami jangan sampai salah tafsir nanti teman-teman ya. Tidak, tapi ingin mendudukkan persoalannya yang sebenarnya. Kalau saya di sini ada Pak Jahroni, ada Pak Nur Aidi. Artinya yang saya nggak jelas, saya bisa bertanya dengan Pak Jahroni. Itu intinya ya, bukan mau mencari kesalahan teman-teman, bukan. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah cukup, kesimpulannya sudah saya ambil, saya serahkan acara untuk ditutup oleh pembawa acara Pak Jamarni, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Demikian Bapak Ibu peserta rapat yang saya hormati, dapat kita simpulkan bahwa rapat hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua dan Ketua Tim sudah kita pahami bersama. Lebih dan kurang kami semua mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya atas segala kekeliruan yang terjadi pada saat ini. Untuk mengakhiri acara ini, marilah kita bersama-sama menutupnya dengan mengucap lafaz hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.